Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Azra Nabila dari Fakultas Komunikasi dan Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Hari ini tanggal 11 Februari 2021, saya sedang berada di kediamannya Kak Filzah Amaliyah, seorang wanita yang aktif dalam berorganisasi, wanita yang cantik dan wanita yang luar biasa. Masya Allah. Gimana Kak Filzah kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Jauh-jauh nih Kak Azra dari Tanjung Barat ke Rawabuaya. Gak apa-apa, sekalian silaturahim. Iya. Langsung aja ya Kak, kita berbincang-bincang. Oke. Kak Filzah ini kan termasuk orang yang aktif dalam berorganisasi ya. Boleh tau gak sih biasanya Kak Filzah tuh aktif kegiatan apa aja di kampus? Oke, kalau misalnya di kampus dari awal saya masuk gitu kan, dari mahasiswa baru 2019 itu alhamdulillah udah mulai ikut rekrutmen BSA mengajar gitu. BSA mengajar, HMI dan juga UKM Bahasa Flat. Nah, kalau BSA mengajar itu sendiri itu kayak sistem ngajar-mengajar, tapi itu bentuknya relawan kayak gitu. Bentuknya relawan tanpa dibayar. Jadi ya udah, teman-teman BSA mengajar itu mengajar di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora kayak gitu. Iya. Jadi total semua kegiatan yang Kakak ikutin di kampus tuh ada berapa ya? Total kegiatan yang aku ikutin di kampus itu ada 3 dan itu cukup membuat ini ya harus manage waktunya banget gitu. Nah, ngomongin soal manajemen waktu, gimana sih cara Kakak tuh ngimbangin kegiatan dari yang satu ke kegiatan yang lainnya itu gimana ya? Kalau untuk ini kadang kan kita melihat ya, di setiap kegiatan itu pasti ada momen-momen di mana kegiatan itu berlangsung, ada yang barengan, ada yang nggak barengan. Nah, kalau misalnya kita ketemu yang bentrok nih acaranya dari acara yang satu ke yang lainnya. Nah, saya sih lebih melihat kayak posisi saya lebih berperan yang di mana nih kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong Kakak ini jurusan apa ya di kampus? Aku jurusan Bahasa dan Sastra Arab ya, Fakultas Adab dan Humaniora. Iya. Kenapa Kakak mau ngambil jurusan ini? Oke, aku ngambil jurusan ini. Jadi kita flashback sedikit ya Kak ya, cerita sedikit. Jadi dulu waktu aku lagi ikut pendaftaran, aku tuh mengikuti semua pendaftaran kayak gitu. Nah, untuk di UIN Jakarta sendiri, aku daftar mulai dari SBM, UMPTKIN, dan juga SPMB dari mandirinya. Nah, kebetulan aku dapat 2 jurusan nih di UMPTKIN sama di SPMB, tapi yang beda jurusan. Kalau di UMPTKIN aku dapatnya Bahasa dan Sastra Arab, tapi kalau di SPMB aku dapat pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ sempat kayak bingung gitu kan, kayak aduh, yang mana nih yang mau diambil kayak gitu kan, Bahasa Sastra Arab atau pendidikan bahasa Inggris. Nah, karena kita melihat prospek kerja nanti ke depannya, kalau pendidikan bahasa Inggris kan pasti lebih kayak ngajar mengajar, itu udah pasti ya Kak ya, karena pendidikan. Akhirnya cobalah kita bergelut ke melihat dunia bahasa dan sastra Arab. Ya emang udah ada lah gitu basic dari pondoknya, jadi tinggal narusin aja gitu. Nah Kak Filzah, kan semenjak mondok juga Kak Filzah itu sudah termasuk orang yang aktif ya, karena pernah menjabat sebagai OSIS Ketua Bahasa. Nah, selama menjabat OSIS itu apa aja sih kegiatan yang Kakak paling sukai? Gitu. Oke. Kebetulan alhamdulillah emang saat itu jadi ketua bahasa ya, tinggallah di OSIS gitu kan. Sama sebenarnya sama kayak Kak Azra juga. Kayak gitu. Cuman kegiatan-kegiatan yang paling disukai ya kegiatan seputar kebahasaannya kayak gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya meskipun saya menjabat sebagai ketua bahasa, di pondok pun saya masih bisa membagi kegiatan dengan eskul kayak pramuka. Nah, itu saya juga cenderung aktif di pramuka gitu, karena notabene sama pramuka dan bahasa, teman-teman pramuka itu pasti bisa bahasa dan teman-teman bahasa sebagian pasti bisa pramuka. Ngomongin tentang bahasa nih, kayaknya Kakak tuh suka banget sama bahasa. Semenjak kapan sih Kakak tuh mulai tertarik sama bahasa itu? Tepatnya semenjak
mondok ya, semenjak mondok di Laransa kayak gitu. Sebelumnya memang sempat belajar di pondok yang memang notabene mereka hanya fokus ke bahasa Inggrisnya saja sehari-hari. Nah, ketika pindah ke Latansa, di sana kan fokus bahasa Arabnya. Nah, mulai disitulah saya tertarik untuk, waktunya untuk mengimbangi nih kayak gitu. Makanya sampai ke dunia perkuliahan pun saya mikir, karena udah ada background bahasa, ya udahlah saya lanjutin bahasanya aja kayak gitu. Nah kak, aku pengen tahu nih kak, apa sih momen yang paling berkesan menurut kakak selama di mungkin entah itu dalam berorganisasi di pondok atau enggak di kampus? Oke gitu. Oke, kalau momen paling berkesan sebenarnya semua momen buat saya itu berkesan kayak gitu kan, karena maka dari itu setiap momen yang saya ikuti itu harus didokumentasikan karena akan bakal jadi kenangan kita guys sih nantinya. Nah kalau yang paling berkesan itu ketika kita kerja satu tim sama teman-teman, karena kan di situ ya kita dilatih untuk bisa membagi waktu dengan pekerjaan dan juga menghadapi teman-teman yang memang mungkin mereka kayak yang entah mereka tiba-tiba ada kegiatan lain atau males atau yang sebagainya. Dan di situ kan kita itu sangat berkesan karena bekerja dalam satu tim, selain kita mengerjakan tugas-tugas di organisasi bareng-bareng, tapi kita juga saling mengenal karakter teman-teman nih dalam bekerja seperti apa kayak gitu. Dan itu sangat menarik. Ngomong-ngomong ya kan ya kak, siapa sih yang paling bikin kakak tuh semangat untuk menjalani hari-hari kakak, semangat untuk makin aktif dalam berorganisasi seperti itu kan? Nah ya, tepatnya semua atas support kedua orang tua saya ya gitu. Tapi semua itu tetap dengan atas dasar semangat diri saya sendiri kayak gitu. Karena melihat lingkungan saya seperti ini kayak gitu. Jadi saya harus aktif, dan yang benar-benar bikin saya semangat terus untuk berorganisasi ya kedua orang tua saya. Pertama kayak almarhumah ibu saya ya, dia selalu bilang kayak, kalau kamu udah masuk sekali ke organisasi ya udah gitu, lanjutin, cemplung sekali lanjutin, jangan setengah-setengah kayak gitu. Apa harapan kakak untuk di masa depan yang akan datang kak? Harapan saya untuk kedepannya yang pasti bisa bermanfaat ya untuk orang-orang sekitar terutamanya, dan juga bisa mengasah lagi skill-skill yang sudah saya punya kayak gitu. Seperti yang sekarang saya sedang mengikuti beberapa pendaftaran brand-brand ambassador kayak gitu, baik yang duta bahasa ataupun yang lainnya kayak gitu. Karena menurut saya di sanalah kayak gitu kita bakal dilatih untuk public speakingnya, untuk critical thinkingnya juga kayak gitu kan. Nah jadi emang harapan kedepannya skill ini bisa harus lebih terkembang agar bisa memberi nafian sih untuk sekitar. Masya Allah sekali teman-teman. Oh ya nih kak, aku mau nanya lagi, apa sih feedback yang kakak dapat selama kakak tuh mengikuti organisasi? Ya oke, alhamdulillah feedbacknya sangat berguna gitu untuk saya menjalani hidup dinamika kehidupan yang saat ini gitu. Karena kita sudah mendapatkan dasar-dasar basic organisasi itu kan dari di pondok ya. Kita udah diajarkan untuk kerja satu tim dalam kepengurusan, OSIS, kepanitiaan yang lain kayak gitu. Dan alhamdulillah saya melanjutkan nih di dunia perkuliahan kayak gitu. Dan feedbacknya benar-benar sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak relasi teman-teman gitu, baik dari jurusan saya sendiri, antar jurusan, ataupun beda fakultas, antar kampus kayak gitu. Nah dari situ selain dari situ kita mengenal itu, kita bisa dapat banyak juga ketika kita membutuhkan pekerjaan atau pertolongan kayak gitu. Ini akan sangat membantu kayak gitu dalam kehidupan organisasi. Dan nanti kan di future juga ketika kita mencari pekerjaan kayak gitu, itu kan pasti kan ya salah satunya pasti ada aja nanya, apa sih pengalaman saat organisasi gitu. Karena memang ketika kita hidup di organisasi, kita bakal mengerti nih dinamika kehidupannya sesungguhnya itu apa. Lebih kurang kayak gitu sih kak. Nah yang terakhir nih ya kak, apa sih pesan-pesan kakak untuk teman-teman nih yang mungkin masih ragu untuk ikut serta dalam berorganisasi? Oke, pesan saya sih nggak banyak ya, cuman ketika teman-teman teruslah mencoba kayak gitu. Kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang kepada teman-teman yang selalu ingin mencoba. Di organisasi kita bakalan selalu mencoba hal baru untuk memahami karakter teman-teman, hal baru ketika kita memahami dari divisi ke divisi
pekerjaannya seperti apa. Dan di dalam organisasi kita bukan cuman berorganisasi, bukan cuman kalau kata orang-orang melakukan pekerjaan tanpa dibayar. Iya, memang melakukan pekerjaan tanpa dibayar, tapi feedback organisasi ini sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin ikut organisasi gitu ya, silahkan kayak gitu, karena organisasi mewadahi semua teman-teman yang mau belajar. Organisasi sangat, pokoknya ketika teman-teman udah masuk ke organisasi, teman-teman bakalan banyak banget ngedapetin feedback yang ternyata teman-teman cari itu ada di dalam organisasi. Kayak gitu. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata banyak banget ilmu yang kita dapat dari perbincangan saya dengan Kak Filza ini. Terima kasih ya Kak Filza untuk waktunya. Iya, sama-sama Kak Azra. Nah teman-teman, itulah perbincangan saya dengan Kak Filza ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya kan dari waktu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi segitu aja ya teman-teman ya, kurang lebihnya aku pribadi mohon maaf. Dadah, Assalamualaikum.